Selamat pagi untuk anak didik kami semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini adalah video pembahasan untuk tugas yang Ibu berikan mengenai materi logaritma yang di minggu yang lalu ya. Ini tugasnya ada 5. Nah, Ibu sudah beberapa, walau belum semua ya, tapi kebanyakan yang Ibu lihat kalian masih banyak mengerjakan tugasnya itu tanpa belum paham mengenai sifat-sifat logaritma yang sudah Ibu berikan di materi yang sebelumnya. Jadi, Ibu harap lewat penjelasan di video ini kalian semakin paham dan kalian tahu letak kesalahan kalian di mana, seperti itu. Jadi ada gunanya kalian mengerjakan tugas itu, karena walaupun salah, setelah Ibu memberikan jawaban yang benar, kalian akan tahu letak kesalahan kalian di mana, sehingga kalian akan lebih mudah mengingatnya, seperti itu ya. Nah, oke, langsung saja kita kerjakan yang nomor 1. Di sini soalnya adalah tentukanlah hasil dari 3 logaritma 160 dikurang 3 logaritma 45 dikurang 3 logaritma 16 dikurang 3 logaritma 6. Nah, mengerjakannya ini caranya adalah ingat sifat dari logaritma kalau pengurangan itu menjadi pembagian, kan begitu. Jadi ini bisa kita buat sebenarnya bentuknya menjadi 3 logaritma 160 per ini kan dikurang. Nah, berarti 45, 16, dan 6 ini masuk sebagai, ini pembilangnya, ini sebagai penyebutnya. Maka ini menjadi 45 kali 16 dikali 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 logaritma 160 itu kan 16 dikali 10, kan begitu. Kemudian ini 45 dikali 16 dikali 6. Ini bisa kita eliminasi. Kemudian 10 dengan 45 sama-sama dibagi 5. Ini 2, ini 9. Ini juga 2 dengan 6 kita eliminasi, bagi 2, 1 dan 3. Sehingga 3 logaritma 1 per 9 kali 3 atau 3 logaritma 1 per 27. Ingat lagi sifat-sifat dari pecahan, bukan pecahan, maksudnya sifat perpangkatan eksponen. Kalau 1 per 27 ini bisa kita buat menjadi, atau ini kita ubah dulu, 27 itu kan 3 pangkat 3, kan begitu. Nah, kalau ingin kita buat dia menjadi ke atas, maka dia menjadi 3 logaritma, berubah tanda kan, 3 pangkat negatif 3. Kalau sudah begini, ingat lagi sifat dari logaritma, kalau perpangkatannya di belakang maka dia maju ke depan, maka dia menjadi negatif 3 dikali 3 logaritma 3. 3 logaritma 3 itu kan 1, itu sifat logaritma juga kan, maka negatif 3 dikali 1, negatif 3 dikali 1 itu sama dengan negatif 3. Ya udah, jadi jawabannya itu adalah negatif 3. Itu yang nomor 1. Baik, kemudian kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2, di sini diketahui 9 logaritma 2 itu sama dengan A. Kemudian 3 logaritma 7 itu sama dengan B. Yang ditanya 3 logaritma 28 itu berapa dalam bentuk A dan B. Kalau ada soal seperti ini, kamu harus bisa memunculkan bahwa yang diketahui itu harus muncul di soal yang ditanya. Misalnya begini nih. Ini kan 3, sudah ada 3. Jadi kita harus memunculkan 7, 2, dan 9.
seperti itu. Atau kalau misalkan kira-kira yang kamu butuhkan belum ada di yang diketahui ini, itu yang harus kamu munculkan. Misalnya seperti ini dulu. Kamu sederhanakan dulu. 3 logaritma 28. Itu bisa kita buat menjadi 3 logaritma 4 dikali 7. Kan begitu. Nah, kira-kira nih sudah ada muncul kan? 3, 7 kan sudah nih. Nah, kemudian yang 4 ini kira-kira bagaimana? 2 kan belum. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita buat menjadi 3 logaritma 2 pangkat 2 kali 7. Ya kan? Nah, kalau perkalian berarti itu kalau kita jabarkan itu sama dengan penjumlahan dalam logaritma. Maka dia menjadi 3 logaritma 2 pangkat 2 ditambah 3 logaritma 7. Kan seperti itu. Setelah itu kita lanjut, ini 2-nya ini maju ke depan menjadi 2 kali 3 logaritma 2 ditambah 3 logaritma 7. 3 logaritma 2 ada nggak diketahui? Tidak ada ya, yang ada 3 logaritma 7 dan ada 9 logaritma 2. Kemudian 3 logaritma 7 ini B, berarti ini bisa kita buat 2 kali 3 logaritma 2 tambah 3 logaritma 7 itu kan B. Kemudian 3 logaritma 2 itu bagaimana dong? Nah, kamu harus jeli melihat kemungkinan 3 logaritma 2 itu dihasilkan dari mana. Ya, jadi bisa kita buat 9 logaritma 2 itu kan katanya A. 9 ini kita munculkan menjadi 3 pangkat 2. Itu kan sama kan? Logaritma 2 sama dengan A. Ingat, kalau yang di depan yang berpangkat maka dia menjadi bentuknya 1 per. Kalau di belakang seperti ini tadi, dia langsung maju ke depan, kita kalikan. Kalau yang di depan yang berpangkat maka dia menjadi 1 per 2 kali 3 logaritma 2 sama dengan A. Kan sudah muncul kan 3 logaritma 2. Kemudian bagaimana? Ini kan 1 per 2 kali 3 logaritma 2 sama dengan A. Berarti supaya tidak ada tidak dalam bentuk pecahan, ini kamu kalikan 2, kan begitu. 1 per 2 kali 2 kan 1. Maka di ruas kiri ini 1, dan kita buat aja di sini kali 2 ya. 1 per 2 kali 2 kan 1. Maka dia menjadi 3 logaritma 2. Maka di sini menjadi 2A. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat bahwa 3 logaritma 2 itu kan sama dengan 2A. Kalau sudah kita peroleh, maka kita lanjut 2 kali 2A ditambah B sama dengan 4A ditambah B. Inilah jawabannya. Jadi 3 logaritma 28 itu sama dengan 4A ditambah B. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nomor 3. Tentukanlah nilai dari 3 logaritma 1 per 6 dikali 6 logaritma 125 dikali 5 logaritma 1 per 27. Nah, ini bagaimana lagi? Ini kalau kamu perhatikan sebenarnya ini sifat dari logaritma A logaritma B kali B logaritma C kali C logaritma D itu sama dengan A logaritma D. Yang ini sama kan? Maka tinggal A logaritma D. Seperti itu. Cuman yang ini tidak langsung sama persis dibuat, hanya diubah-ubah sedikit bentuknya. Itu yang harus kamu perhatikan. Sekarang kita kerjakan. Maka 3 logaritma 1 per 6 itu kan sama dengan, supaya dia dalam bentuk 6, maka dia menjadi 6 pangkat negatif 1, kan begitu. Kali 6 logaritma 125 itu adalah 5 dipangkatkan dengan kali pangkat 3 kali 5 logaritma 1 per 27 itu kan 1 per 3 pangkat 3. Nah, kita tulis lagi
3 logaritma ini maju aja ke depan menjadi negatif 1 kali 3 logaritma 6 kali yang ini ke depan juga menjadi 3 kali 6 logaritma 5 kali 5 logaritma 3 pangkat negatif 3. 3 pangkat negatif 3. Oke. Ini negatif 1 kali 3 itu kan negatif 3 kali 3 logaritma 6 kali 6 logaritma 5 kali 5 logaritma 3 pangkat negatif 3. Sampai di sini masih bisa ya. Yang ini tadi dikalikan ke negatif 1, maka hasilnya negatif 3. Setelah itu, karena bentuknya sudah memenuhi, maka ini bisa kita eliminasi, sehingga tinggallah negatif 3 kali 3 logaritma 3 pangkat negatif 3. Ini kan yang tinggal. Kemudian yang negatif 3 ini maju ke depan. Negatif 3 kali negatif 3 kali 3 logaritma 3. Negatif 3 kali negatif 3 itu kan 9. 3 logaritma 3, 1. Jadi hasilnya adalah 9. Ya, seperti itu yang nomor 3. Tidak sulit sih. Hanya kamu harus teliti aja. Yang nomor 4. Jika logaritma 3 itu 0,4771 dan logaritma 5 sama dengan 0,6990, maka tentukanlah A logaritma 45. Nah, ini sama juga seperti yang tadi. Dari logaritma 45 kamu harus bisa memunculkan 3 dan 5 seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana? Ubah saja logaritma 45 itu menjadi logaritma 9 dikali 5. Iya kan? Kalau logaritma 9 kali 5, 9 itu kan 3 pangkat 2. Berarti logaritma 3 pangkat 2 kali 5. Ingat, perkalian itu menjadi penjumlahan. Menjadi logaritma 3 pangkat 2 ditambah logaritma 5. Yang 2 maju ke depan, berarti 2 kali logaritma 3 ditambah logaritma 5. Kalau sudah begini kan sudah jelas nih, ada logaritma 3 dan ada logaritma 5. Maka tinggal kamu buat 2 dikali 0,4771 2 dikali 0,4771 ditambah 0,6990. Ini 2 kali 0,4771 itu adalah 0,9542 ditambah 0,6990 sama dengan jumlahkan 1,6532. Ini dia. Jadi logaritma 45 itu adalah 1,6532. Oke, masih gampang lah ini. Kemudian yang B, logaritma 5 per 3. Kalau logaritma 5 per 3 berarti kalau pembagian pecahan berarti dia menjadi pengurangan, kan begitu. Maka ini menjadi logaritma 5 dikurang logaritma 3. Logaritma 5 itu adalah 0,6990 dikurang logaritma 3 itu adalah 0,4771 sama dengan 0,2219. Oke. Kalau ada yang ibu yang salah, boleh dikomentarin ya. Nanti siapa tahu ada ibu hilaf atau salah mengurangkan atau salah mengalihkan. Oke, itu yang bagian B. Yang bagian C, logaritma 0,36. Logaritma 0,36 itu bisa kamu ubah dulu. Dia menjadi 36 per
100, ya kan? 0,36 itu menjadi 36/100. Ini bisa kamu sederhanakan lagi menjadi logaritma sama-sama dibagi 4, 9/25. Kalau seperti ini sudah bisa muncul enggak? 3 dan 5. Sudah dong. Ini kan bisa menjadi logaritma 9 dikurang logaritma 25. Logaritma 9 logaritma 3 pangkat 2 dikurang logaritma 5 pangkat 2 sama dengan 2 kali logaritma 3 kurang 2 kali logaritma 5. Berarti 2 kali logaritma 3 itu tadi 0,4771 dikurang 2 logaritma 5 0,6990. Nah, setelah itu ini hasilnya 0,9542 dikurang 0, bukan 0 ya. Ini menjadi 1,3980. Ini berarti hasilnya negatif ya, menjadi negatif 0,4738. Oke, itu yang nomor 4. Masih mudah. Nomor 5. Nomor 5 juga hampir-hampir sama dalam bentuk X dan Y. Jika diketahui logaritma 5 itu sama dengan X, logaritma 7 sama dengan Y, tentukanlah nilai dari logaritma 175 dalam X dan Y. Seperti yang tadi Ibu katakan, berarti dari 175 ini kamu harus bisa memunculkan 5 dan 7. Jadi logaritma 175 ini kita ubah menjadi logaritma 25 kali 7, ya kan? Berarti ini sama dengan logaritma 25 ditambah logaritma 7. Logaritma 25 itu adalah logaritma 5 pangkat 2 tambah logaritma 7. Maju ke depan menjadi 2 kali logaritma 5 ditambah logaritma 7. 2 kali logaritma 5 itu kan X ditambah logaritma 7 itu adalah Y. Maka hasilnya menjadi 2X ditambah Y. Oke, sesimpel itulah menjawab soalnya ini. Baik, ini dia penyelesaiannya. Terima kasih kalian sudah mengikutinya dengan baik. Tapi tetap Ibu harapkan penyelesaian ini harus ada di buku catatanmu, kamu tulis dengan rapi. Terima kasih untuk kita semuanya, tetap selalu jaga kesehatannya dan selamat pagi.